Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan keempat ini kita masih tetap membahas materi teks diskusi. Kali ini kita akan membahas tentang merancang tes diskusi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Menyusun rancangan teks diskusi. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menyusun rancangan teks diskusi. 2. Siswa dapat menyusun teks diskusi. Pengertian teks diskusi. Diskusi dapat diartikan pengertian diskusi. Diskusi dapat diartikan sebuah proses mencari titik temu, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan. Manfaat diskusi. 1. Melatih seseorang berpikir secara logis, karena dalam diskusi ada proses adu argumentasi. 2. Argumentasi yang dikemukakan mendapat penilaian dari anggota lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. 3. Umpan balik dapat diterima secara langsung, sehingga dapat memperbaiki cara berbicara si pembicara, baik yang menyangkut faktor kebahasaan maupun non-kebahasaan. 4. Peserta yang pasif dapat dirangsang supaya aktif berbicara oleh moderator atau peserta lain. 5. Para peserta diskusi turut mempertimbangkan gagasan yang berbeda-beda dan turut merumuskan persetujuan bersama tanpa emosi untuk menang sendiri. Struktur teks diskusi. 1. Isu. 2. Argumentasi, terdiri dari mendukung dan menentang. 3. Simpulan. Langkah menyusun teks diskusi. 1. Menentukan isu atau topik perdebatan. 2. Menentukan tujuan atau memberi penjelasan tentang pro kontra. 3. Mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. 4. Menyusun kerangka teks atau karangan. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. 6. Merevisi atau menyunting teks diskusi. Isu atau masalah. Pada bagian isu, penulis memperkenalkan masalah yang akan dibahas. Isu atau masalah di dalam teks diskusi berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Jika ingin menulis sebuah teks diskusi, sebaiknya kamu memilih topik permasalahan yang kontroversial, sehingga kamu memiliki banyak argumen, baik argumen yang mendukung maupun argumen yang menentang. Jika penulis akan menulis teks diskusi tentang membawa HP ke sekolah, kira-kira isunya seperti ini. Banyak sekolah, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melarang siswanya membawa telepon seluler. Tetapi banyak juga sekolah yang membolehkan siswanya membawa telepon seluler dengan berbagai persyaratan. Argumentasi. Pada bagian argumentasi terdapat dua argumen, yaitu
argumen mendukung, dan argumen menentang. Berikut penjelasannya. Argumen mendukung. Pendapat yang berisi pendukung penjelasan lebih lanjut tentang isu yang sedang dibahas. Pada bagian ini, penulis menyampaikan argumen didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Jika kamu menulis teks diskusi tentang membawa HP ke sekolah, kira-kira isinya seperti ini. Telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam bidang akademik. Argumen menentang. Pendapat yang menentang berisi argumen yang bertentangan dengan pendapat yang mendukung. Pada bagian ini, penulis memaparkan argumen yang menentang. Argumen ini juga didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Jika kamu menulis teks diskusi tentang membawa HP ke sekolah, kira-kira isinya seperti ini. Aplikasi yang tersedia di telepon seluler dapat memengaruhi konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Ketika telepon seluler berdering di kelas, meskipun hanya mode getar, kegiatan pembelajaran akan terganggu. Simpulan. Pada bagian simpulan, penulis menyimpulkan dan merekomendasikan posisi atau pendapat akhir penulis mengenai isu yang akan dibahas. Pada bagian ini, alangkah baiknya kamu mengambil jalan tengah mengenai masalah yang sedang dibahas, agar simpulan yang kamu ambil tidak lagi menimbulkan masalah baru. Jika kamu menulis teks diskusi tentang membawa HP ke sekolah, kira-kira isinya seperti ini. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah pihak sekolah berdiskusi dan bermusyawarah dengan orang tua agar menghasilkan kebijakan yang tepat. Yang paling penting, apakah telepon seluler mempunyai dampak positif yang mengarah pada pendidikan atau hanya membawa dampak negatif belaka? Contoh teks diskusi. Isu. Banyak sekolah, terutama sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melarang siswanya membawa telepon seluler. Tetapi banyak juga sekolah yang membolehkan siswanya membawa telepon seluler dengan berbagai persyaratan. Sebagian orang menganggap bahwa membawa telepon seluler ke sekolah diperbolehkan. Tetapi banyak juga yang menganggap bahwa membawa telepon seluler ke sekolah tidak diperbolehkan. Dengan demikian, pelarangan siswa membawa telepon seluler ke sekolah menuai perdebatan. Argumen mendukung. Masyarakat yang setuju siswa boleh membawa telepon seluler ke sekolah memiliki alasan, yaitu orang tua dapat menghubungi anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan membawa telepon seluler, setidaknya orang tua merasa nyaman karena dapat berkomunikasi dengan anaknya jika terjadi perubahan jadwal, kondisi darurat, dan sejenisnya. Jika siswa tidak membawa telepon seluler, sedangkan orang tua perlu segera menghubungi, orang tua harus menghubungi kantor sekolah. Akibatnya, waktu yang berharga bisa hilang. Apalagi saluran telepon di kantor sekolah sedang sibuk. Sekolah juga harus mengirim seseorang untuk menghubungi siswa yang bersangkutan dan menyampaikan pesan atau memanggilnya ke kantor untuk menerima telepon. Di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet.
argumen menentang. Sementara itu, masyarakat yang tidak setuju siswa membawa telepon seluler ke sekolah mengatakan bahwa aplikasi yang tersedia di telepon seluler dapat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Ketika telepon seluler berdering di kelas, meskipun hanya mode getar, kegiatan pembelajaran akan terganggu. Hal itu akan merugikan seluruh kelas. Di samping itu, siswa dapat menggunakan telepon seluler untuk kegiatan melawan hukum seperti transaksi narkoba, pencurian, dan sejenisnya. Aplikasi internet di telepon seluler memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Siswa dapat pergi ke internet untuk mencari jawaban pada saat ulangan. Siswa bisa membawa teks contekan dalam telepon seluler. Kadang-kadang, hanya anak-anak dari keluarga mampu yang memiliki telepon seluler. Hal ini dapat menyebabkan banyak masalah sosial seperti kecemburuan, pencurian, dan pelecehan. Proses penyesuaian di sekolah menjadi agak sulit karena adanya kesenjangan sosial. Simpulan, cara untuk mengatasi masalah ini adalah pihak sekolah berdiskusi dan bermusyawarah dengan orang tua agar menghasilkan kebijakan yang tepat. Yang paling penting, apakah telepon seluler mempunyai dampak positif yang mengarah pada pendidikan atau hanya membawa dampak negatif belaka. Sumber teks diskusi diambil dari artikel 1 kopemik.com. Selesai. Terima kasih. Tugas 1. Cari teks diskusi yang menarik dari berbagai sumber. 2. Pilih salah satu yang tidak terlalu panjang. 3. Tulis dan tentukan isu, argumentasi, dan simpulan dari teks tersebut. Lihat contoh pada tayangan. 4. Tugas yang sudah dikerjakan dikirim ke guru kelas masing-masing. 5. Terima kasih.